Diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara. Selama kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya." Petik 2. Dan nomor 1 adalah Al-Quran. Dan nomor 2 adalah sunnahku, jalan hidupku. Saudara-saudara Syiah, kita tunduk kepada kita, tetapi itu bukan topik kita hari ini. Jadi, selama kita berpegang teguh pada Al-Quran, kita tidak akan pernah sesat. Bagus. Sekarang kita beralih ke Al-Quran itu sendiri dan ke sebuah keluhan yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ini adalah firman Allah dalam Al-Quran. Yaitu inam yang berarti mengeluh kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengeluh tentang kita. Ini tidak seharusnya saya katakan ini tidak dia mengeluh tentang umatnya. Jadi, ini mungkin bisa berarti orang Arab, Maiki, Mai, Ka. Tapi mungkin juga, bisa diperluas menjadi, ya, dia mengeluh tentang kita, dan ini adalah ayat Al-Quran, dan Rasulullah mengeluh, yam. Ya Tuhanku, Allah, sesungguhnya umatku telah meninggalkan Al-Quran ini, telah berpaling darinya, dan sebagai akibat dari mengkhianati Al-Quran, di usiaku yang sudah tua, dan menggunakan waktu yang suci. Sekarang aku berusia 85 tahun. Tapi tanyakan kepada siapapun di muka bumi ini hari ini, berapa umurmu? Dan mereka semua akan memberikan jawaban yang berbeda. Mereka akan memberikan jawaban berdasarkan tahun matahari, sementara saya memberikan jawaban saya berdasarkan tahun lunar. Dan di usia tua saya sekarang melihat di depan mata saya bukti menyedihkan bahwa ini telah meninggalkan Al-Quran. Ya, Anda mungkin belum melihatnya karena Anda masih muda. Dan begitulah dengan awal yang tidak menyenangkan ini. Sekarang kita membahas tugas untuk menjelaskan apa itu waktu suci. Saya tidak dapat melanjutkan selambat ini. Jika tidak, kita akan berada di sini sepanjang malam. Dan ini adalah topik yang besar. Tetapi saya sedang menulis buku sekarang tentang subjek ini, jejak kaki toples dalam waktu. Seperti biasa, tampaknya saya satu-satunya sarjana yang membahas subjek ini. Jadi, ketika buku ini ditulis, Anda akan dapat membaca subjek tersebut secara rinci. Dan kita mulai dengan ayat ini dari surah A. Apa nama surah setelahnya? Dan ini adalah apa yang Allah katakan.
Jumlah bulan pada sisi Allah adalah 12. Dan ini ditetapkan pada saat langit dan bumi diciptakan. Itu adalah dahulu kala, jumlahnya 12. Itu tandanya orang yang punya akal sehat minimal 2 kacang. Itu saja. Tapi apa yang dikatakan Al-Quran adalah ketika kamu mencapai angka 12, kamu mulai lagi dengan angka 1. Itu saja. Tapi ada sebagian yang berkata, tunjukkan hadits itu karena mereka menolak untuk berpikir. Ini hal yang aneh. Kita benar-benar punya orang-orang zaman sekarang yang sama sekali menolak untuk berpikir. Mujah, tolong ambilkan tisu untukku. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran adalah ketika kamu telah mencapai bulan ke-12, kamu mulai lagi dengan bulan pertama. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa ada 12 bulan dalam setahun. Jadi sekarang apa yang dimaksud dengan 1 bulan? Apa yang dimaksud dengan 1 bulan? Dan Al-Quran menjawab dan berkata, di bawah langit ini banyak sekali yang indah-indah. Tapi yang paling indah adalah bulan sabit. Seperti bayi yang baru lahir, bulan sabit. Dan kata Arabnya adalah halal. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang halal. Katakanlah kepada mereka bahwa halal itu ada untuk menghitung waktu, mengukur waktu. Halal ada untuk mengukur waktu dan menentukan kapan haji akan dilaksanakan. Jadi sekarang kita melihat halal. Dan kita melihat hilal muncul seperti bayi. Lalu halal tumbuh seperti anak kecil. Lalu halal menjadi seperti remaja. Dan kemudian Masya Allah halal menjadi seperti bunga yang mekar penuh. Seperti pemuda yang seperti pangeran, dan gadis muda yang seperti putri. Itu bulan purnama. Lalu kita melihat halal mulai menurun dan akhirnya sampai di mana tongkat jalanku. Di sini kita melihat hilal seperti orang tua dengan tongkat jalan. Al-Quran mengatakan, kamu melihat seperti dahan pohon palem yang tua dan layu, lalu yang halal itu menghilang. Tidak ada bulan di langit. Aneh. Namun ketika bulan menghilang, sesuatu yang lain datang menggantikannya. Bintang-bintang di langit. Malam yang gelap ketika bintang-bintang muncul di langit. Lalu bayi itu muncul lagi.
Bulan yang lain muncul dan bintang itu memberitahu kita bahwa ini adalah satu bulan. Jadi, satu bulan dalam waktu suci dimulai dengan bulan baru dan berlanjut hingga bulan baru berikutnya. Itu adalah satu bulan dalam waktu suci. Jadi, 12 bulan yang membentuk satu tahun jelas akan menjadi 12 bulan lunar. 12 bulan lunar. Saya sedang terbang dari Kalpur di Malaysia ke Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 31 Desember lalu. Dan ketika saya tiba, hari sudah sore. Saya sangat lelah, saya tidur lebih awal. Dan di tengah malam, saya mendengar suara tembakan. Saya berkata, ya ampun, saya telah mendarat di tengah-tengah revolusi, Afrika Selatan. Tidak, saya sedang merayakan tahun baru. Oh, tahun baru tidak lagi berdasarkan 12 bulan lunar. Imran, bangunlah. Seluruh umat manusia, semuanya termasuk keturunan Muhammad kecuali beberapa orang dan beberapa orang itu biasanya bukan termasuk kaum muda sama sekali, melainkan kaum tua. Seluruh umat manusia kini menari dengan riang mengikuti irama sehingga sepanjang tahun jatuh pada tanggal 31 Desember dan tahun baru dimulai pada tanggal 1 Januari. Apakah saya benar atau salah? Gelengkan kepala Anda. Jadi sekarang seluruh umat manusia telah meninggalkan waktu suci. Seluruh umat manusia telah meninggalkan Al-Quran. Seluruh umat manusia telah mengkhianati Al-Quran. Aku tinggalkan dua perkara. Selama kamu berpegang teguh padanya, kamu tidak akan pernah tersesat. Katakan padaku, apakah kita telah mendapat petunjuk yang benar atau telah tersesat? Bukankah sudah waktunya untuk bangun? Tidak ada yang peduli lagi tentang 12 bulan lunar. Seluruh umat manusia kini telah menggunakan matahari, tahun matahari untuk menghitung tahun. Namun Allah berfirman dalam Al-Quran lebih dari sekali, beberapa kali, kerjakan pekerjaan rumahmu dan kamu akan menemukannya, bahwa aku telah memberimu bulan. Bahasa ibunya adalah bahasa Arab. Jadi dia mengerti langsung apa yang dikatakan Al-Quran. Aku telah memberimu bulan untuk menghitung tahun, untuk menghitung, dan untuk menghitung waktu. Dan tidak ada yang menggunakan bulan lagi untuk menghitung tahun. Semua orang telah meninggalkan bulan. Namun kamu makan biryani, pulang, dan tidur. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Namun kamu telah kehilangan petunjuk sejati. Nah, itulah definisi tahun. Dan itulah definisi dari apa yang membentuk satu bulan. Bagaimana dengan haji? Haji seharusnya ditentukan berdasarkan halal.
Arab Saudi, yang dulu saya anggap sebagai saudara Israel 25 tahun yang lalu, tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya telah membuat kesalahan. 25 tahun yang lalu Arab Saudi hanyalah sepupu Israel. Sekarang Arab Saudi adalah saudara. Saya membuat kesalahan saat itu. Jadi, Arab Saudi telah meninggalkan bulan untuk menentukan hari haji karena orang Saudi mengatakan bayi lahir selama ada bukti medis bahwa pembuahan telah terjadi. Kita semua berkata, tidak, tidak, tidak. Bayi lahir hanya jika Anda dapat menggendong bayi di lengan Anda. Petik 2. Maka bayi itu lahir. Bagaimana Anda bisa mengatakan bayi lahir ketika bayi itu masih dalam perut ibu? Orang Saudi berkata, tidak, tidak, tidak. Ini adalah zaman modern. Ini adalah zaman sains dan teknologi. Selama ada bukti bahwa bayi itu dikandung, bayi itu lahir. Jadi, kita tidak perlu lagi mencari bulan. Begitu ada bukti ilmiah atau matematis bahwa bulan lahir, itulah definisi baru tentang al. Jadi, haji sekarang berlangsung setiap tahun pada hari yang salah. Tetapi siapa yang peduli? Karena orang-orang kita sekarang telah menjadi setara dengan domba dan sapi yang tidak lagi berpikir.